Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wahdahu la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, di alam semesta ini atau di alam dunia ini, seluruh umat manusia, baik itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan, itu semuanya wajib menghormati, wajib mensikapi dan mematuhi semua hukum-hukum dasar dan pelaturan-pelaturan dasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi kepala negara, para aparat dan pejabat-pejabat pemerintah, itu kewajibannya lebih tinggi, lebih besar lagi daripada kewajiban rakyatnya. Kenapa ada perbedaan? Mari kita simak bersama dan kita bahas bersama. Ada beberapa faktor yang amat sangat penting yang wajib diketahui, yang wajib dipahami dan wajib dimengerti oleh semua para pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk para aparat dan pejabat-pejabat pemerintah, baik itu yang sifatnya internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor yang pertama, ini sifatnya eksternal. Seluruh negara yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini, termasuk negara Republik Indonesia, itu semuanya berada di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena semua negara yang ada di dunia ini berada di dalam kerajaan Allah, maka dengan pasti seluruh umat manusianya yang ada di negara masing-masing, tidak terkecuali siapapun dia, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan dasar-dasar hukum, telah menurunkan dasar undang-undang dan pelaturan, yang mana di antara umat manusia semuanya wajib menghormati, wajib mensikapi dan mematuhi serta melaksanakannya bersama. Oleh karena betapa pentingnya dan betapa wajibnya seluruh dasar-dasar hukum Allah, dasar undang-undang dan pelaturan-pelaturan Allah itu berjalan dengan baik, berkembang dengan sempurna di alam kerajaannya ini, di alam dunia ini, untuk kenyamanan hidup umat manusia, untuk kerukunan,
kedamaian, dan keharmonisan hidup umat manusia. Maka Allah pun mengamanahkan. Dalam arti mengamanahkan itu adalah memandatkan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada para pemimpin negara, kepala negara yang ada di masing-masing negara, untuk ditata ruangkan di masing-masing negara dan untuk dikembangkan dan diajarkan, disampaikan kepada seluruh bangsanya, kepada seluruh umat-umatnya dan rakyat-rakyatnya, agar mereka semua bisa menyeimbangkan diri, bisa menyesuaikan diri dengan semua hukum dan pelaturan-pelaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menitik beratkan kepada setiap pemimpin negara, menitik beratkan kepada kepala negara? Karena mereka semua itu adalah generasi penerus dari para pemimpin yang terdahulu, mulai dari para anbiya, para nabi, para rasul, para aulia, para wali, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mereka. Karena status mereka itu adalah pemimpin bangsa yang memiliki pertanggungjawaban yang sama, bertanggung jawab atas berkembangnya, berjalannya semua hukum-hukum dasar dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali berubah haluan. Apabila berubah haluan, hakul yakin yang namanya azab, bencana dan malapetaka pasti akan terjadi di negara-negara yang dipimpinnya. Karena dasar-dasar hukum, dasar undang-undang dan pelaturan-pelaturan yang sah, yang resmi, bahkan maha resmi, itu hanyalah dasar-dasar hukum, dasar-dasar pelaturan-pelaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya sampaikan di sini sekali lagi, jangan sekali-kali berubah haluan jika kita semua ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah faktor yang pertama yang bersifat eksternal. Faktor yang kedua, durasi kehidupan seluruh umat manusia. Ini lebih mendasar kepada sistem-sistem internal. Oleh karena ini lebih mendasar kepada sistem-sistem internal, maka saya pun akan berbicara masalah internal, yang tentunya internal bangsa kita sendiri, bangsa Republik Indonesia. Durasi kehidupan seluruh bangsa Republik Indonesia, baik itu dari segi pendidikannya, segi kesehatannya, perekonomiannya, kenyamanan dan ketenteraman, kebahagiaan semua rakyatnya, itu durasinya berada di dalam genggaman seorang kepala negara. Oleh karena durasi kehidupan bangsa Republik Indonesia itu berada di dalam genggaman seorang kepala negara, maka bagi seorang kepala negara
wajib untuk menyempurnakannya. Wajib peka dan sensitif terhadap bangsa dan rakyatnya. Faktor yang ketiga, ini spesialis bangsa Republik Indonesia. Yang mana? Pancasila. Itu sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Itu dalam arti seluruh bangsa Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik itu rakyatnya, aparat dan para pejabatnya, kepala negaranya, semuanya wajib aktif terhadap pelaturan-pelaturan Tuhan. Ini garis besar dari sila yang pertama, yang bertajuk Ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi bagi kepala negaranya, di samping wajib aktif dan juga wajib mengaktifkan seluruh bangsa dan rakyatnya untuk aktif kepada pelaturan-pelaturan Tuhan sesuai dengan undang-undang yang telah diresmikannya. Apabila tidak aktif terhadap pelaturan-pelaturan Tuhannya, cepat atau lambat, bangsa Republik Indonesia pasti akan terkena imbas, akan terkena dampaknya oleh undang-undang yang sudah dibentuknya sendiri. Oleh karena itu, hati-hatilah. Faktor yang keempat, mandat seorang kepala negara. Ini wajib diklarifikasi. Karena yang sesungguhnya bagi seorang kepala negara itu bukanlah membawa mandat dari rakyat, melainkan membawa mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau rakyat itu hanya sebatas materi-materi pekerjaan, yang mana rakyat itu wajib diurus, wajib dididik, dibina, dan ditata ruangkan, dan diaktifkan kepada sesuatu aktivitas. Itulah rakyat. Namun dari Allah, itu hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang wajib ditata ruangkan di negara Republik Indonesia sesuai dengan faktor yang pertama tadi, untuk dikembangkan di negara Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada semua rakyat-rakyatnya, agar bangsa kita semuanya bisa menyeimbangkan diri, bisa menyesuaikan diri dengan hukum dan pelaturan-pelaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seluruh bangsa kita, bangsa Republik Indonesia, aku yakin akan mendapat ridhonya, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sangat membahagiakan dan sangat menyenangkan bangsa kita jika semua dasar-dasar hukum Allah, undang-undang dan pelaturan-pelaturan Allah itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Namun di sisi lain, sangat-sangat menyedihkan, bahkan sangat mengerikan bangsa kita. Yang mana? Coba kita perhatikan bersama. Pantaskah di sebuah negara yang sudah memiliki predikat negara Islam nomor 1 dunia, negara
negara Islam terbesar dunia. Sementara para aparat dan para pejabatnya korupsi. Para aparat dan para pejabatnya banyak yang terlibat menjadi oknum-oknum narkoba. Banyak yang terlibat menjadi oknum-oknum psikotropika. Ini sangat membahayakan bangsa kita. Yang seharusnya bagi para aparat dan pejabat negara itu bisa menjaga nama baik, bisa menjaga citra dan kehormatan bangsa dan negara, bisa memberikan cerita teladan yang baik, contoh-contoh yang indah kepada bangsa dan rakyatnya, menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, menjadi hamba-hamba Allah yang patuh dan setia. Tetapi kenapa malah memilih menjadi hamba-hamba syaitan? Afdalu dzikri, utamakan kesadaran kalau kalian semua itu adalah tameng-tameng bangsa dan negara, pengayom dan pelindung bangsa, pelindung rakyat. Nah di sini rakyat, kenapa rakyat terus dilindungi? Apa keistimewaan dari rakyat? Ingat, rakyat itu adalah akar bangsa, akar negara yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk berdirinya sebuah negara. Tanpa rakyat, negara ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali merusak generasi bangsa. Sadari itu dan perhitungkan baik-baik. Ada satu faktor lagi yang tidak kalah pentingnya untuk diperhitungkan oleh pemerintah. Suatu kerugian yang amat besar bagi pemerintah apabila ada satu saja rakyatnya yang nganggur. Itu kerugian yang sangat besar. Apalagi sampai jutaan yang nganggur. Itu kerugiannya berapa triliun per hari. Contoh, kerugiannya di mana? Satu orang rakyat bisa menciptakan gelas. Dia per hari bisa menciptakan 100 gelas. Sementara kebutuhan dia cuma satu. Yang 99 keuntungan siapa? Itu sudah jelas keuntungan negara. Makanya di sini saya berpesan kepada pemerintah, jangan sampai ada satu pun di antara bangsa kita yang nganggur. Jika pemerintah betul-betul ingin menciptakan bangsanya menjadi bangsa-bangsa yang sejahtera, jangan sampai ada yang nganggur. Apalagi ada yang menangis karena lapar. Itu suatu dosa yang amat besar, suatu keharaman yang tinggi bagi seorang kepala negara. Jika ada rakyatnya yang menangis karena lapar, walaupun hanya satu orang, itu sangat-sangat haram. Wajib diingat dan wajib tahu tugas pokok dan fungsi utama seorang kepala negara itu ada dua perkara.
Yang pertama, wajib membahagiakan seluruh bangsa dan rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mensterilisasikan negara dari semua jenis-jenis keburukan. Jangan sampai keburukan-keburukan itu menimpa bangsa dan rakyatnya. Karena keburukan itu adalah virus. Virus yang bisa merusak kehidupan bangsa kita. Yang bisa merusak perekonomian bangsa kita. Bahkan bisa merusak generasi bangsa kita. Jenis apa virusnya? Dan ada berapa? Paling tidak, virus yang paling membahayakan kehidupan bangsa kita itu ada 6 virus. Yang pertama, korupsi. Di sini, siapapun bangsa kita yang korupsi itu adalah virus bangsa dan negara. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, terorisme. Yang keempat, perjudian. Yang kelima, minuman keras. Dan yang keenam, kekerasan seksual. Ini virus yang merusak kehidupan bangsa kita, tertinggi di negara kita. Belum lagi virus-virus yang lainnya yang tidak kalah berbahayanya, seperti begal dan lain-lain. Nah, di sini saya sampaikan salam hormat saya kepada pemerintah. Kalau memang pemerintah merasa kesulitan di dalam mensterilisasikan negara dari berbagai macam virus dan keburukan-keburukan yang ada di negara kita, saya sanggup dan saya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mensterilkannya. Dan saya pun siap untuk turut berperan serta dengan pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan bangsa kita. Jangan dianggap mustahil. Dan jangan mengukur kemampuan pribadi di dalam hal ini. Karena walau bagaimanapun juga, bagi pemerintah, bagi kepala negara, wajib responsif, wajib mensikapi dan menindaklanjuti semua aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh bangsa dan rakyatnya. Apalagi aspirasi itu menyangkut kepentingan atas keselamatan bangsa dan negara. Itu wajib disikapi dengan berjiwa besar. Jangan diabaikan. Apabila pemerintah mengabaikan niatan-niatan baik bangsanya, niatan-niatan baik rakyatnya, dengan secara pasti yang akan berjalan di negara kita, yang akan berkembang di negara kita, itu hanyalah keburukan dan keburukan. Itulah
salam hormat saya kepada pemerintah, wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah saya sampaikan itu ada perkembangan yang membahagiakan untuk seluruh bangsa kita. Dan mudah-mudahan seluruh bangsa kita, bangsa Republik Indonesia, termasuk kita semua, selalu berada di dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan tidak lupa, saya pun berpesan kepada semua bangsa-bangsaku, kepada semua rakyat-rakyatku, saudara-saudaraku, mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita lebih tingkatkan lagi ketertiban diri kita, rasa cinta, kasih sayang, persahabatan dengan sebangsa kita, dengan sesama bangsa kita. Dan mari kita lebih tingkatkan lagi kerukunan hidup di dalam berbangsa dan bernegara. Jangan terhalang oleh adanya perbedaan, agar kita semua di dalam menjalani kehidupan bisa penuh dengan rasa nyaman, aman, dan harmonis. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam